Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa super, calon perawat hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang metodologi keperawatan. Topik yang akan kita pelajari adalah critical thinking and critical judgment. Nah, ini berikut adalah learning outcome atau goals yang diharapkan setelah mempelajari topik kali ini akan kemudian dipahami oleh mahasiswa super sekalian. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian pengembangan clinical judgment atau clinical reasoning skill, metode ilmiah. Selanjutnya adalah peran perawat dalam riset keperawatan dan penelitian dalam praktik keperawatan. Oke, kita awali dulu dari apa yang melatar belakangi bahwa mahasiswa super sekalian harus mempelajari tentang clinical judgment ataupun critical thinking ya. Oke. Yang pertama, Anda sebagai seorang perawat nantinya akan memberikan layanan berupa asuhan keperawatan. Nah, di dalam memberikan layanan asuhan keperawatan, seorang perawat itu harus bertindak cepat. Manakala kondisi pasien berubah, terjadi penurunan, kemudian berada dalam kondisi kritis, apa yang bisa dilakukan oleh perawat? Perawat harus secara cepat dan tepat melakukan deteksi, identifikasi dari masalah yang muncul pada klien atau pasien tersebut. Kemudian harus segera punya inisiatif untuk mengatasi masalah atau perubahan masalah kesehatan yang ada pada pasien. Nah, asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat saat ini adalah berupa PCC atau Patient Center Care. Nah, di dalam memberikan layanan Patient Center Care nanti diharapkan ada hubungan saling percaya, ya, saling menghargai atau respect. Kemudian mengedepankan etika profesi, etika keperawatan serta disiplin profesi. Itu kita sesuaikan dengan praktik profesional perawat, bahwa seorang perawat nanti pada saat memberikan asuhan keperawatan harus melekatkan tindakan ini, ya. Kemudian perawat dalam memberikan patient center care, ya, itu juga harus selain menekankan tadi praktik profesional, di mana praktik profesional itu suatu proses di mana perawat mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh perawat itu nanti akan mencerminkan kualitas pelayanan. Yang diharapkan kualitas pelayanannya adalah pelayanan yang optimal, yang prima, yang bermutu. Nah, latar belakangnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian, kenapa sih seorang perawat harus mempunyai skill berpikir kritis? Kenapa kok harus perawat mempunyai keterampilan seperti itu? Mungkin mahasiswa super ini, calon perawat ini punya pemikiran, kenapa kok harus punya berpikir kritis sih? Bukannya kemudian pokoknya nanti kalau ada pasien datang kemudian membutuhkan jasa pelayanan kita, sudah ada dokter tuh yang bertanggung jawab untuk ini, sehingga kita hanya cukup merawat, memenuhi kebutuhan pasien seperti itu. Nah, ternyata tidak, ya. Oke, alasannya kenapa? Yang pertama, memang seorang perawat itu nanti harus berpikir, ya, mempunyai pikiran seperti apa sebenarnya, bahwa proses berpikir itu memang sifatnya adalah tidak statis, tidak diam di tempat, ya, pasti akan berubah. Berubahnya kapan? Setiap saat. Kemudian makanya dia disebut sebagai dinamis. Contoh saja, posisi saat ini, ya, dulu siswa kemudian menjadi mahasiswa, berarti proses berpikir Anda akan berubah. Nah, berubahnya itu juga setiap saat. Kadang kali ini kita berpikir A, kemudian tidak berselang lama kita berubah, pikiran kita berubah menjadi B. Itulah disebut sebagai pikiran yang dinamis, ya. Terus kemudian hubungannya apa dengan berpikir kritis gitu, ya? Berpikir kritis itu merupakan ini kalau kita kupas, ya, berasal dari kata kritikal yang artinya bertanya, kemudian diskusi, kemudian memilih, ya, kemudian menilai, dan sampai akhirnya kemudian membuat sebuah keputusan.
Atau berasal dari kata lain yang disebut kritein, to choose, untuk memilih, to decide, ya, untuk membuat keputusan. Atau ada yang bahasa yang dari ini disebutnya kritis atau judge, ya, kita menjustifikasi, ya. Berasal dari kata kriterian juga yang artinya standar, ada aturan, ada metode. Berarti kalau kita lihat ini ya, berpikir kritis atau kita kalau menjadi critical thinking itu merupakan suatu pikiran yang ditujukan pada situasi, rencana, atau bahkan aturan-aturan yang terstandar, ada standarnya dan mendahului dalam membuat keputusan. Jadi sebelum membuat keputusan harus diawali dengan berpikir kritis dulu, jangan kebalik, ya. Diputuskan baru dipikirkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus difikirkan dulu secara kritis. Nah, setelah itu kemudian membuat keputusan. Disimpulkan juga bahwa critical thinking itu merupakan investasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan, atau masalah yang menuju sebuah hipotesa atau keputusan secara terintegrasi. Jadi ada yang mendefinisikannya seperti itu, ya. Oke. Kemudian adalah kaitannya dengan critical thinking in nursing. Bagaimana berpikir kritis di dalam profesi keperawatan. Nah, ya, berpikir kritis itu nanti akan berhubungan erat dengan proses pengambilan keputusan, atau kalau misalkan di keperawatan lebih arahnya adalah ke penilaian klinis, ya. Pengambilan keputusan atau clinical adjustment itu hampir sama dengan penilaian klinis. Penilaian klinis yang kita lakukan itu nanti akan mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan. Nah, critical thinking merupakan proses yang dilakukan oleh perawat, ya, saat nanti akan mengambil keputusan, di mana keputusan itu adalah yang logis, masuk akal, dan menggambarkan nanti apa yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, kenapa kok kemudian di keperawatan harus melakukan critical thinking atau berpikir kritis, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambaran ini, adanya problem itu problemnya siapa? Ya problemnya pasien. Kemudian kita harus berpikir. Nah, harapannya setelah berpikir itu kemudian kita akan menemukan solusi nih. Solusi yang kita tawarkan apa nantinya, atau yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut. Yang tujuannya apa sebenarnya? Kalau kita pertama adalah situasi klinis, dimana kalau misalkan nanti Anda sudah berada di wahana praktik, ya, pada saat di wahana praktik itu situasi-situasi di lahan itu akan memposisikan Anda untuk berpikir kritis. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kalian akan ketemu dengan pasien dengan beragam karakter. Beragam karakter berarti tidak mungkin akan homogen, jelasnya akan heterogen. Sama-sama misalkan diagnosisnya adalah pasien itu gangguan nutrisi, tetapi gangguan nutrisi pada pasien A, pasien B, pasien C, gitu ya, yang latar belakangnya diagnosis medisnya berbeda. Misalkan gangguan nutrisi pada pasien DM, gangguan nutrisi pada pasien DHF, pasien diare, nantinya respon yang akan dimunculkan oleh pasien itu juga akan sangat beragam, ya. Nah, apakah kemudian pasien A, B, C tadi yang saya sebutkan itu kemudian kalau muncul keluhan akan muncul bersamaan? Jelasnya akan tidak. Nah, terjadinya bisa saja, kapan saja. Makanya kenapa kemudian tadi ada yang namanya berpikir itu sifatnya adalah dinamis, ya, berubah-ubah, kemudian bisa terjadi setiap saat. Nah, ini contohnya. Ya, pada saat nanti kemudian Anda misalkan pasien menit ini fine-fine saja kondisinya. Begitu Anda observasi, 5 menit kemudian ternyata ada perubahan kondisi pasiennya. Nah, ini akan bukan menuntut ya, lebih ke inilah mengharuskan perawat kemudian harus cepat tanggap. Tanggapnya dalam apa? Dalam hal ini Anda harus berpikir kritis, membuat penilaian yang benar tentang kondisi pasien. Harapannya apa? Artinya Anda tidak melakukan kesalahan pada saat sudah melakukan penilaian klinis, pada saat sudah membuat keputusan. Nah, dampaknya apa nanti? Kalau misalkan Anda salah melakukan tindakan, berarti ya asuhan keperawatan yang kita berikan juga tidak akan tepat.
dan itu merugikan buat pasiennya. Ini letak atau tujuan dari critical thinking di dalam keperawatan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di dalam critical thinking ini ada keputusan klinis. Tadi ya, harapannya Anda membuat sebuah keputusan. Setelah dilakukan penilaian klinis, baru membuat keputusan, jangan dibalik. Pikirkan dulu ya, dinilai dulu, baru kemudian diputuskan. Apa sebenarnya keputusan klinis itu? Merupakan sebuah proses di mana Anda melakukan proses diagnosis, melakukan penilaian. Kemudian goals-nya melakukan keputusan apa yang harus dilakukan. Di sini di dalam keputusan klinis itu Anda akan melibatkan proses disebut penalaran. Penalaran diagnostik atau penilaian klinis. Nah, berikutnya ada decision making atau pembuatan keputusan. Merupakan serangkaian keputusan di dalam praktik keperawatan yang dibuat oleh perawat. Nah, tahapannya apa? Di sini ada tahap proses keperawatan. Tahap proses keperawatan itu ada 5. Yang pertama, nanti setelah Anda melakukan asesmen atau pengkajian, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan diagnosis. Tahap kedua. Tahap ketiganya adalah menyusun nursing care plan atau intervensi. Langkah yang keempat, kemudian adalah menyusun perencanaan. Langkah yang keempat adalah mengimplementasikan rencana. Kemudian langkah yang kelima, dievaluasi apa yang sudah Anda implementasikan. Itu disebut rangkaian atau tahapan proses keperawatan. Nah, di dalam berpikir kritis, apa sih karakternya? Seperti apa sih orang yang disebut sebagai atau memiliki critical thinking? Yang pertama adalah kreatif. Kreatif, kemudian masuk akal, ya, ada rasionalnya. Kemudian hati-hati, tidak terburu-buru, ada sistematikanya sesuai dengan intelektualnya tadi. Jadi ada tahapannya. Kalau tadi decision making atau pengambilan keputusan itu ada tahapan proses keperawatan, berarti harus sistematis seperti itu. Nah, nantinya caranya supaya bagaimana sih seorang perawat itu kemudian bisa meningkatkan critical thinkingnya, bisa mempunyai kompetensi terkait dengan berpikir kritis. Nah, ini bisa ditingkatkan dengan cognitive skill, yaitu melakukan penafsiran cepat dan akurat, dilanjutkan dengan dilakukan analisis, evaluasi, menarik kesimpulan, melakukan penalaran, sampai dengan self-regulation. Next, kita masuk ke topik berikutnya adalah ke pengambilan keputusan klinis keperawatan atau clinical judgment, ya. Oke. Critical thinking to clinical judgment. Jadi setelah berpikir kritis, Anda nanti diharapkan kemudian bisa mengambil keputusan atau penilaian klinis, atau itu disebut sebagai skill, clinical reasoning skill, gitu ya. Artinya apa? Di sini adalah berpikir kritis itu merupakan proses disiplin intelektual. Anda, mahasiswa sekalian, ya, mahasiswa hebat ini yang akan menjadi perawat hebat juga, nantinya adalah salah satu dari profesi yang mempunyai disiplin intelektual, ya. Kemudian pasti akan memiliki kemahiran dalam apa? Kalau Anda mendapatkan informasi, Anda harus mengkonsep dulu, kemudian menerapkan, mensintesis, melakukan evaluasi, pengumpulan data, pengamatan, kemudian memflashback dengan pengalaman yang sudah dimiliki, direnungkan, dinalar, atau dikomunikasikan dengan narasumber yang bisa dipercaya. Nah, setelah Anda melakukan rangkaian tahapan itu, baru kemudian Anda membuat keputusan untuk bertindak. Ya, kenapa ini penting dilakukan? Supaya informasi yang diterima itu kemudian benar-benar akurat dan mengurangi resiko bertindak salah. Aplikatifnya seperti apa? Ini misalkan ya, Anda melihat kondisi pada pasien misalkan ya, ini seperti kondisi pandemi COVID yang sekarang ini misalkan, pasien kemudian ada keluhan, dia merasakan batuk ya, yang berujung pada keluhan sesak. Nah, kalau terjadi perubahan kondisi seperti itu, seorang perawat harus segera berpikir kritis. Berpikir kritisnya dengan cara apa?
dengan cara melakukan berbagai ragam tindakan ini tadi. Anda harus mengumpulkan informasi itu dari siapa? Dari pasiennya yang orang terpercaya, ya, kemudian juga dari yang ahlinya yang paham tentang patofisiologinya. Nah, kemudian setelah Anda lakukan identifikasi masalah, setelah Anda mengumpulkan data dari hasil pengkajian, ya, dari pengkajiannya melalui yang anamnesis atau Anda menanyakan kepada pasiennya, didukung dengan hasil pemeriksaan fisik. Kemudian kalau ada pemeriksaan penunjangnya, misalkan hasil saturasi oksigennya, foto rongsennya, dan sebagainya, itu adalah tahapannya, ya. Jadi proses pengumpulan data dikumpulkan secara sistematis. Setelah data itu dikumpulkan, Anda berikutnya kemudian harus merumuskan ini masalah yang dihadapi oleh pasien apa. Nah, setelah kemudian Anda bisa menegakkan problem yang dihadapi oleh pasien, baru kemudian Anda bisa melakukan tindakan untuk mengatasinya. Jadi tadi ada problem, kemudian Anda harus berpikir menemukan solusinya. Nah, kalau rangkaian ini Anda lakukan dengan baik, dengan secara sistematis, otomatis nantinya informasi yang Anda terima itu adalah informasi yang akurat, informasi yang benar, sehingga tidak akan menyebabkan Anda berbuat atau bertindak salah. Nah, kalau kemudian Anda hanya mendapatkan informasi dari pasien kemudian tidak dilakukan validasi, artinya oke, pasien mengeluh ini kemudian Anda terima begitu saja, tidak didukung dengan data-data yang lain, misalkan dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, besar kemungkinan identifikasi masalahnya tidak akan tepat. Pada saat kita keliru menetapkan masalah pada pasien, ya jelasnya nanti tindakan yang akan kita lakukan juga tidak tepat. Dan itu tidak akan mengatasi masalah pada pasien. Itu pentingnya berpikir kritis dihubungkan dengan clinical adjustment. Ya. Oke, di dalam clinical adjustment ada 4 komponen, ya. Yang pertama adalah penalaran klinis. Dipengaruhi oleh kemampuan berpikir kritis. Nah, nanti ini supaya bisa memiliki kemampuan bagaimana? Harus dilatih, harus diasah. Nah, nanti seiring dengan lamanya, ya, masa kerja atau jam tayang, ya, atau jam kerja atau pengalaman itu akan mempengaruhi nantinya. Yang kedua adalah perumusan diagnostik. Tadi yang saya sampaikan, begitu Anda sudah mendapatkan informasi, harus tepat ini melakukan penilaian klinisnya, perumusan diagnostiknya. Kemudian ngambil keputusan, pengambilan keputusan yaitu langkah atau intervensi yang ditetapkan perawat setelah melakukan identifikasi. Setelah ini tadi, ya, masalahnya jelas, kemudian harus diambil keputusan. Oke, ini solusinya. Nah, solusinya ada dilakukan bla 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 bla. Nah, setelah itu kemudian dilakukan penilaian dan pemecahan masalah. Nah, misalkan ditemukan ternyata permasalahannya pasien itu yang pertama adalah satu, misalkan karena di dalam paru-parunya, dampaknya tadi pasiennya batuk dan sesak itu adalah dalam paru-parunya banyak cairan atau paru-parunya tergenang oleh cairan sehingga menyebabkan proses pertukaran yang di alveoli itu terganggu. Nah, supaya kemudian pasien itu sesaknya berkurang, berarti apa nanti tindakannya? Nah, itu arahnya nanti begini. Misalkan yang pertama adalah karena ada cairan tadi, ya, adanya cairan sehingga mengganggu pertukaran gas, kemudian pasiennya terjadi peningkatan frekuensi nafas. Nah, nanti kalau di dalam diagnosis keperawatan itu kaitannya dengan masalah respirasi, ya, masalah respirasi itu bisa diagnosisnya adalah bersihan jalan nafas, kemudian ke pola nafas dan pertukaran gas. Nah, ini mana yang harus diputuskan lebih dulu? Nah, ini Anda berada di tahap keempat, artinya menetapkan sesuai dengan prioritas mana dulu yang harus saya selesaikan, ya, mana dulu yang mengancam. Nah, ini, ya, nantinya bisa juga ini dilibatkan partisipasi pasiennya untuk mengatasi masalahnya. Oke, partisipasi pasien itu dalam hal apa? Apakah kemudian itu apakah tidak akan membuat kita sebagai seorang perawat itu malah direpotkan gitu misalnya, ya? Nah, kan ngeriwui nanti kalau pasiennya turut campur, itu jangan salah, ya. Kita membutuhkan partisipasi pasien pada saat melakukan intervensi keperawatan, implementasi keperawatan. Nah,
Contohnya bagaimana? Kita bisa ini membantu pasiennya untuk mengambil keputusan. Dalam hal apa? Melibatkan keterampilan teknisnya. Jadi kalau misalkan Anda nanti memutuskan untuk dilakukan tindakan ini, nah Anda harus menyampaikan kepada pasiennya ya bahwa ini akan dilakukan tindakan begini dan seperti ini. Nah, nanti setelah Anda informasikan yang disebut sebagai informed consent, baru kemudian pasien tersebut akan mengambil keputusan, oke, saya setuju. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini tuh juga kita bisa melakukan pemberdayaan atau empowerment. Apa keuntungannya? Ini meningkatkan kemandirian pasien. Misalkan tadi contohnya ya, pada pasien yang ini sesak tadi ya. Nah, salah satunya kita bisa melatih posisi yang mengurangi sesaknya. Nah, kalau misalkan pasiennya itu kemudian bisa memposisikan diri sesuai dengan yang kita sarankan, nah kita nganjurkan misalkan silakan nanti pindah posisinya adalah setiap 2 jam. Kalau misalkan begini sudah capek, kemudian bisa ganti posisi seperti ini. Nah, kalau ini kemudian kita informasikan dan pasiennya mampu melakukan tanpa ada keluhan, berarti kita sudah bisa itu melakukan pemberdayaan, meningkatkan kemandirian pasien. Kenapa? Pasiennya sudah bisa mengambil keputusan. Oh, tadi saya sudah 2 jam. Informasi dari perawat tadi kalau sudah 2 jam saya boleh ganti posisi saat saya tidak ada keluhan. Nah, berarti dia sudah bisa mengambil keputusan itu pasiennya. Nah, otomatis partisipasi pasiennya bisa kita kasih jempol nih. Berarti pasiennya sudah berpartisipasi aktif. Oke. Selanjutnya nih ya, kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah metode ilmiah dalam clinical assessment. Loh, kok kemudian ada metode ilmiah juga ini ya? Kok ada metode ilmiah di dalam pengambilan keputusan? Apa maksudnya? Oke, gini. Pada saat kita berpikir kritis ya, berarti di situ akan melibatkan kognitif, melibatkan knowledge, melibatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan perawat itu bukan pengetahuan yang tanpa dasar. Harus ada ilmiahnya. Tidak boleh kemudian kita hanya kira-kira nih ya. Kemudian kemungkinan, tidak bisa. Jadi harus ada atau didasari oleh pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah itu bisa melibatkan 2 unsur kegiatan. Pengamatan atau observation dan kemudian penalaran atau reasoning. Nah, kebenaran dari 2 unsur kegiatan ini nanti akan diatur oleh pertimbangan logis. Nah, arahnya ke sana. Oke. Nah, bagaimana seorang perawat melakukan step by step tentang metode ilmiah? Ya, langkah yang pertama, melakukan observasi. Jadi kalau misalkan tadi pasiennya ada keluhan seperti ini, oke, kita observasi dulu. Kita melakukan pengamatan, ya, observation. Nah, setelah kita amati, kita menemukan data apa? Nah, berikutnya, langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah. Oke, setelah saya lakukan pengamatan, kemudian saya bisa menemukan masalahnya ini. Nah, itu sudah masuk tahap kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Oh, kalau begini berarti ini pasiennya bisa terjadi A, B, C. Nah, untuk memastikan bahwa rumusan hipotesisnya benar, nanti akan didukung langkah yang keempat, melakukan riset atau eksperimen. Nah, setelah dilakukan eksperimen, baru nanti bisa disimpulkan hasilnya. Nah, itu langkah-langkah dari metode ilmiah. Oke, nah sejauh mana peran perawat dalam metode ilmiah atau riset keperawatan? Oke, saya jelaskan sebentar dulu terkait dengan riset keperawatan, bahwa di dalam riset keperawatan itu akan melibatkan metode ilmiah di dalam prosesnya. Ya, akan ada metode ilmiah di dalam tahapannya. Nah, riset sendiri merupakan kegiatan penting di dalam keperawatan, bahwa ilmu keperawatan itu sifatnya juga tidak statis tetapi dinamis ya. Artinya bagaimana? Nantinya Anda mungkin akan melihat ada beberapa perubahan ya
keilmuan perawat itu di dekade sebelumnya, jangan sekarang. Misal saja, nih saya jelaskan bahwa ternyata riset keperawatan itu punya peran besar di dalam penilaian klinis ataupun sampai dengan di asuhan keperawatan itu ada hubungannya. Contoh misalkan, dulu ya untuk mengatasi demam itu adalah dilakukan kompres gitu. Nah, kompresnya di mana? Orang asal aja tempatkan tuh di dahi gitu ya. Kenapa kok di dahi? Karena dekat dengan otak. Nah, setelah diteliti ternyata oh iya itu hubungannya nanti dengan ini yang pembuluh darah, kemudian saraf dan seterusnya. Nah, kenapa kok kemudian sekarang kalau misalkan kompres itu di ketiak juga. Nah, ada apa di ketiak? Nah, itu juga hasil dari penelitian, ya kan? Terus kemudian sekarang berkembang sampai dilakukan teknik tepit Watersprong ya. Nah, tepit Watersprong itu adalah menutup semua bagian tubuh dengan selimut basah. Nah, itu adalah perubahan di dalam keperawatan yang didapatkan dari hasil riset. Nah, nanti Anda bisa search itu di Google ya. Anda lihat perubahan-perubahan, penelitian tahun berapa, ternyata untuk mengatasi demam begini. Setelah berapa tahun, berubah ternyata. Bukan kemudian yang dulu salah gitu ya. Tetapi karena memang tahapannya dulu itu sebatas itu. Kemudian dikembangkan dan seterusnya. Dan apakah kemudian itu akan berhenti? Tidak. Selama perawatnya memang harus tetap melakukan penelitian. Ya. Oke, jadi kenapa kemudian kemarin pada saat ini sudah pernah saya singgung, mahasiswa itu punya keterlibatan besar di dalam penelitian. Nanti bisa bergabung dengan tenaga dosen, tenaga kependidikan ya, ikut terlibat di dalam penelitian. Nah, ini rangkaiannya. Korelasi antara teori keperawatan, kemudian praktik keperawatan dan riset keperawatan ini merupakan ya rangkaian yang tidak bisa terputus. Teori saja di dalam keperawatan tanpa ada hasil penelitian dan tanpa ada praktik itu berarti ya ilmu yang tidak afdol. Jadi kadang orang menyatakan bahwa teori gitu kan. Nah, karena hanya berbicara hitam di atas putih, hanya berdasarkan buku. Makanya sekarang harus dibuktikan teorinya berkata bagaimana, risetnya ya. Faktanya berbicara bagaimana. Nah, kemudian itu digabungkan. Apakah fakta dan teori itu kemudian sejalan? Ya, apakah kemudian ini? Nah, penyebabnya apa dan seterusnya. Nah, makanya kenapa perawat itu di dalam mempelajari teori, mempelajari konsep harus berpikir tentang nanti penerapannya dan pengembangannya. Ya. Kenapa? Karena perawat nanti yang akan bersentuhan langsung dengan pasien di dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Nah, Anda nanti kalau di klinik misalkan ketemu dengan pasien, ya contoh misalkan ini pasiennya sesak gitu ya, pasiennya sesak. Kemudian kalau saya berikan tindakan mengatur posisi begini, kok ternyata pasiennya keluhannya masih ada gitu ya, masih belum hilang. Oke, saya coba dengan tindakan mengganti posisi dengan posisi yang misalkan awalnya ke semi polar gitu ya, kemudian menjadi polar gitu. Ternyata masalahnya teratasi. Nah, itu adalah Anda melakukan riset, meskipun itu disebut ini adalah mini riset. Nah, Anda kemudian nanti akan diharapkan kemudian feedback dengan hasil-hasil penelitian. Ya, apakah sudah pernah ada yang meneliti ini, ada apa sudah yang melakukan. Nah, itu yang perlu dilaksanakan oleh perawat. Nah, perannya seperti apa sebenarnya ya? Perawat itu harus melakukan riset di dalam praktik keperawatan. Jangan sampai kemudian saya tugasnya sudah repot ini ngurusi pasien gitu. Saya sudah ada waktu nanti untuk melakukan penelitian. Jangan salah, ternyata perawat mempunyai andil besar nanti untuk melakukan riset dalam hal apa? Misalkan ini, perancang atau penghasil riset. Jadi pada saat Anda melihat kondisi pasien, misalkan ya, tidak hanya pasien tentunya yang Anda rawat. Anda menemukan beberapa pasien itu begitu Anda rawat kok begini ya, kok ini bisa begini ya, kok pada pasien ini begini ya, dan seterusnya. Kemudian Anda mencoba ya, itu kan fakta yang ada di lapangan. Kemudian Anda mengkorelasikan dengan teori. Kalau secara teori bagaimana? Nah, kemudian Anda melakukan riset, merancang, mendesain penelitian yang dilatar belakangi oleh
fakta seperti yang Anda hadapi di lapangan dan teori yang mengatakan seperti apa. Nah, itu Anda bisa melakukan penelitiannya. Itu sebagai penelitinya, ya, atau perancang hasil risetnya. Atau Anda kemudian sebagai replikator. Replikator itu maksudnya bagaimana? Anda melakukan pengulangan studi. Misalkan ya, awalnya Anda melakukan tindakan rawat luka ini. Misalkan rawat luka pada pasien DM, gitu ya. Oh, ini kemarin berhasil nih saya lakukan pada pasien yang pertama, hasilnya begini. Ya jangan cepat puas gitu ya, karena tadi kembali pasien itu adalah heterogen, kebutuhannya beragam, tidak sama. Manusia itu unik, antara sama-sama manusianya, sama-sama perempuannya, mungkin sama-sama laki-lakinya, nanti respon terhadap kesehatan tidak akan sama. Nah, ini coba Anda diulang di replikator ya. Sebagai replikator artinya diulang. Oh, kemarin saya coba ke pasien ini ternyata hasilnya begini. Oke nih, saya ulang nih, coba ke pasien yang kondisinya sama tetapi pasiennya berbeda. Nah, hasilnya seperti apa? Itu sebagai perannya sebagai replikator. Atau yang ketiga sebagai collecting data atau enumerator. Misalkan tidak punya waktu ini untuk merancang ya, Anda yang di klinik kemudian bisa berkolaborasi dengan yang ada di pendidikan. Misalkan menemukan masalah seperti ini di pendidikan bagaimana, kemudian nanti join dengan cara bagaimana, yang mendesain itu misalkan dari pendidikan ya, artinya di institusi pendidikan. Setelah duduk bersama menemukan tadi ada fakta teori ya, kemudian duduk bersama sampai menemukan oke, ini ada hasil risetnya yang akan dilakukan adalah A misalkan. Karena nanti ini akan diuji dan melibatkan pasien, sedangkan yang punya pasien adalah perawat yang ada di ruangan gitu. Berarti nanti yang akan melakukan actionnya adalah perawat di ruangan. Kenapa? Sekarang ada kebijakan bahwa ini ya, jadi ada komisi etik kalau kita penelitian itu, yang boleh melakukan treatment di ruangan itu adalah perawat yang mempunyai sertifikasi sebagai perawat klinis. Nah, kalau misalkan di tenaga kependidikan dia punya sertifikasi perawat klinis, boleh dia pada pasiennya. Jadi melakukan pada pasiennya langsung boleh. Kalau tidak, berarti nanti harus melibatkan perawat yang ada di ruangan. Nah, perawat di ruangan itu bisa sebagai collecting data, yang mengumpulkan data atau enumerator namanya. Seperti itu. Oke, harapannya apa sih sebenarnya kok kemudian kita belibet seperti ini itu ya? Harapannya ini loh. Kita perlu memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Supaya apa? Kita puas bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang berkualitas. Pasiennya juga akan merasa puas karena mereka adalah customer yang kita layani. Jangan sampai kita merugikan pasien gara-gara kita tidak bisa berpikir kritis, kita salah mengambil keputusan ya, yang akhirnya akan merugikan pasien. Nah, seperti itu. Oke. Ini penelitian di dalam keperawatan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada kualitatif ya, nanti mendeskripsikan. Jadi jenisnya ada 4, ada fenomena, grounded, etnografi, historical research. Ini penelitian kualitatif ini hitungannya memang penelitian yang kualitasnya memang tingkat kesulitannya memang tinggi gitu ya, membutuhkan waktu yang lebih lama misalnya. Oke, kemudian yang kedua adalah penelitian kuantitatif berupa data numerik nanti yang akan kita dapatkan. Jenisnya ada penelitian deskriptif, penelitian korelasi, kemudian kuasi eksperimen dan eksperimental. Oke, alhamdulillah saya sudah pernah mencoba ya penelitian sampai dengan yang tahapannya kuasi eksperimen ya, yang eksperimental masih semu sih, belum eksperimen murni gitu ya. Oke. Nah, nantinya kalian di dalam proses tadi ini juga akan dilibatkan melakukan penelitian ya, sebagai laporan tugas akhir. Nah, penelitian kita adalah desainnya studi kasus. Nah, studi kasus itu arahnya ke asuhan keperawatan. Nah, ini salah satu kontribusi perawat untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien adalah dengan penelitian. Oke. Nah, kenapa kemudian harus melakukan penelitian? Nah, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian untuk perawat nanti melakukan clinical judgment. 1, menyelesaikan masalah, mengembangkan sebuah teori atau memvalidasi teori. Kemudian mengevaluasi atau meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Artinya bagaimana tadi, semisal ya, pada saat kita lakukan manajemen suhu
dengan metode kompres seperti ini ternyata suhu tubuh pasien bisa cepat turun, yang otomatis nanti ini kualitas pelayanan asuhan keperawatan kita lebih bagus. Oh ternyata di sini tuh kalau merasakan sakitnya tidak lama loh, perawatnya segera melakukan tindakan untuk mengatasi masalah, dan itu cepat ternyata. Nah itu berarti kualitas atau mutu layanannya bagus. Mengembangkan pengetahuan ilmiah sebagai landasan praktik. Jadi nanti seperti yang mungkin dulu sering kalian dengar ya, manusia dipakai coba-coba, jangan gitu ya. Artinya yang kita lakukan itu harus ada dasar ilmiahnya. Pada saat kita menetapkan sebuah intervensi, merumuskan sebuah intervensi, itu harus ada dasarnya ya. Kemudian menjawab permasalahan yang sering muncul dalam praktik keperawatan. Jelasnya dengan adanya penelitian nanti, lambat laun kita kemudian akan bisa menjawab, oh permasalahan ini ternyata penyebabnya ini loh gitu. Solusinya nanti begini. Nah, itu bisa ditawarkan dari hasil penelitian. Kemudian memberikan data tentang efektivitas dan kualitas asuhan keperawatan. Ini sudah pasti ya. Dengan adanya banyak penelitian akan menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan kita seperti apa. Makanya kenapa dalam praktik keperawatan sekarang based on-nya evidence based nursing. Harus ada EBN-nya atau EBNP ya, evidence based nursing practice. Nah, ini dasarnya harus dari sini. Kalau tidak ada dasarnya, ya kita dipertanggungjawabkan. Berarti apakah iya perawat itu sudah melakukan tahapan berpikir kritis dulu sebelum membuat keputusan. Makanya penting, ayo pada saat kita melakukan apapun kepada pasien, awali dulu dengan critical thinking, lanjutkan dengan clinical judgment. Oke. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.